tugas riset operasional yang berjudul maksimalisasi dalam pembuatan sosis dengan menggunakan metode sinteks pada perusahaan tekstil. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam industri pengolahan makanan seperti pembuatan sosis, penting bagi produsen untuk memaksimalkan proses produksi yang dapat memaksimalkan keuntungan sekaligus mengurangi pemborosan bahan baku dan waktu. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan produksi adalah metode simplex, sebuah teknik dalam pemrograman linear yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi linear pembuatan sosis melibatkan beberapa faktor seperti jenis bahan baku, daging, rempah-rempah, bahan pengisi, dan lainnya. Kapasitas produksi, waktu yang dibutuhkan dalam tiap tahap produksi, serta biaya yang terkait dengan setiap bahan baku. Metode simplex digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara mengoptimalkan fungsi tujuan, misalnya keuntungan yang diperoleh dari setiap unit sosis yang diproduksi dan memenuhi berbagai keperluan yang ada seperti berbagi jumlah baku, kapasitas produksi atau waktu produksi. Bagaimana cara meminimalkan biaya operasional pabrik dengan mempertimbangkan faktor pembatas seperti produksi, kapasitas mesin, dan juga tenaga kerja. Yang kedua, bagaimana cara menentukan jumlah produksi dari setiap jenis varian sosis yang perlu diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan dengan mempertimbangkan kapasitas pabrik dan kemudian sumber daya. Tujuan penelitian yang pertama untuk analisis produksi pabrik sosis dengan menggunakan metode simplex. Yang kedua, untuk menyusun strategi produksi yang optimal dan dapat meningkatkan keuntungan bagi pabrik sosis. Manfaat penelitian yang pertama, mengetahui proses produksi secara detail. Proses dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan baik dari segi kebersihan, kualitas bahan baku maupun pengolahan waktu. Juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses produksi sosis mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi. Kemudian adalah rekapitulasi produk sosis daging sapi. Sosis daging sapi biasanya memiliki rasa gurih dari daging dan bahan penyedap. Sedangkan sosis sapi kentang biasanya memiliki rasa yang hambar. Bahan penyedap seperti bawang putih, lada, palak, dan garam memberikan rasa yang enak pada produk. Dan bahan penyedap yang ditambahkan dapat memberikan rasa yang berbeda karena kandungan volatilnya. Jenis produk yang berbeda dapat dihasilkan dari perbedaan konsentrasi bahan baku yang digunakan. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan untuk mencari nilai optimal yang meliputi banyak ketidaksamaan dan multi variabel. Kelebihan dari metode ini yaitu mampu menghitung dua atau lebih variabel keputusan jika dibandingkan dengan metode grafik yang hanya mampu menghitung dua variabel keputusan. Landasan teori model matematika digunakan simbol X1, X2, dan Z, di mana X1 jumlah sosis sapi serbaguna yang akan dibuat setiap hari, X2 jumlah bakso sosis sapi yang akan dibuat setiap hari. Z maksimal sama dengan jumlah keuntungan seluruh sosis sapi serbaguna dan bakso sosis sapi. Ketentuan model simplex, nilai karakteristik tujuan harus 0. Nilai karet fungsi kendala harus positif apabila negatif 1. Fungsi kendala dengan tanda kurang dari sama dengan harus diubah ke bentuk sama dengan
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan eksperimental. Penelitian dilakukan untuk menganalisis dan mengoptimalkan fungsi tujuan dengan mempertimbangkan batasan-batasan yang relevan dalam produksi sosis. Pengumpulan data yaitu menggunakan data sekunder, informasi harga bahan baku dan alat produksi, data historis terkait jumlah produksi dan permintaan pasar. Penerapan metode simplex, menyelesaikan model menggunakan tabel simplex untuk menentukan nilai optimal dari X1 dan X2 yang memaksimalkan Z. Bab 4, hasil dan pembahasan. Berdasarkan data dari perusahaan, dapat dilakukan pengelompokan atau pengidentifikasian terhadap variabel keputusan, yaitu untuk sosis sapi serbaguna 250 gram tepung sagu, 500 gram daging sapi giling, 3 butir telur ayam, dan untuk bakso sosis sapi itu 150 gram tepung sagu, 600 gram daging sapi giling, dan 2 butir telur ayam. Bahan baku ini diperlukan untuk setiap bungkus kemasan produk yang berisi 10 buah sosis atau bakso sosis, dan diasumsikan bahwa permintaan konsumen sesuai dengan jumlah produksi. Diperoleh adalah sosis sapi serbaguna 15.000, bakso sosis sapi 10.000, sedangkan persediaan bahan baku adalah tepung sagu 30.000 per gram, daging sapi giling 45.000 per gram, telur ayam 155 butir. Untuk tabel produk perusahaan sosis bisa dilihat dari sini. Variabel keputusan yang digunakan dalam masalah ini adalah X1 sama dengan sosis sapi serbaguna, X2 yaitu bakso sosis sapi. Menentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dari hasil penjualan produk sosis sapi serbaguna dan bakso sosis sapi dengan harga yang ditawarkan dari masing-masing produk 15.000 per bungkus untuk sosis sapi serbaguna dan 10.000 per bungkus untuk bakso sosis sapi, sehingga Z sama dengan 15 X1 dan 10 X2. Menentukan fungsi jabatan. 150 X1 tambah 150 X2 kurang dari sama dengan 30.000. 500 X1 ditambah 600 X2 kurang dari sama dengan 45. 3 X1 ditambah 2 X2 kurang dari sama dengan 195. X1 lebih dari sama dengan 0, X2 lebih dari sama dengan 0. Mengubah fungsi ke bentuk standar simplex. Z dikurang 15 X1 dikurang 10.000 X2 tambah 0 S1 diambil 0 S2 diambil 0 S3 dengan 250 X1 ditambah 150 X2 ditambah S1 kurang dari sama dengan 30. 500 X1 sama dengan 600 X2 ditambah S2 kurang dari sama dengan 45. 3 X1 sama dengan 2 X2 ditambah S3 kurang dari sama dengan 195. Kemudian untuk mencari tabel singkat awal, yaitu kolom kunci diambil dari X yang paling minus yang paling besar, yaitu minus 15.000. Kemudian dimasukkan dari bawah X1. Hasilnya yaitu minus 15.000, 250,500,3. Sedangkan garis kunci dicari dari rasio positif yang paling terkecil, yaitu 65. Kita ambil dari garis S3 yang ini, yaitu 0,3
Sedangkan untuk mencari elemen kunci yaitu pertemuan antara kolom kunci dengan garis kunci yaitu 3. Untuk mencari garis baru dengan cara garis lama dibagi dengan elemen kunci. Garis lamanya yaitu 0,3, 0,2, 0,0, 1,195 dibagi dengan elemen kunci yaitu 3. Hasilnya 0 dibagi 3 yaitu 0, 3 dibagi 3 1, 2 dibagi 3 yaitu 0,6, 0 dibagi 3 0, 0 dibagi 3 0, 1 dibagi 3 0,3, 195 dibagi 3 65. Kemudian untuk mencari kolom kunci lain dengan cara garis lama dikurang dengan koefisien kolom kunci dikali dengan garis kunci baru. Di mana garis lamanya yaitu 1, minus 12.000, minus 10.000, 0,0, 0,0 dikurang dengan koefisien kolom kunci yaitu minus 15.000 dikali dengan garis kunci yang sebenarnya sudah didapat yaitu 0,1, 0,6, 0,3, 0,05. Kemudian hasilnya garis lama diturunkan dikurang dengan hasil perkalian koefisien kolom kunci yaitu minus 15.000 dikali dengan 0 hasilnya 0, minus 15.000 dikali dengan 1 hasilnya minus 15.000, minus 15.000 dikali dengan 0,6 hasilnya minus 10.000, minus 15.000 dikali dengan 0 hasilnya 0, minus 15.000 dikali dengan 0, minus 15.000 dikali dengan 0,3 hasilnya minus 4.500, minus 15.000 dikali dengan 65 yaitu minus 975. Kemudian hasil dari garis lama dengan yang sudah dikalikan tadi itu dikurang hasilnya yaitu 1,0,1000, 0,0,0,4.500, 975. Dengan mencari S1 yaitu dengan cara yang sama. Sebelumnya sudah dicari 0,250, 110, 1,0, 0,0, 30.000 dikurang dengan kolom kuncinya yaitu 250 dikali dengan garis kunci baru yang sudah disebut sebelumnya yaitu 0,1, 0,06, 0,0, 0,0,3, Kemudian garis sama yang diturunkan hasil perkalian yang sebelumnya diturunkan juga yaitu hasilnya 0,250, 150, 16.250. Kemudian dikurang hasilnya yaitu 13.350. Untuk mencari sebenarnya juga sama, caranya itu garis lama. Garis lamanya yaitu 0,500, 600, 0,1, 0,45.000 dikurang dengan kolom kuncinya yaitu 500 dikali dengan garis kunci baru yang sebelumnya sudah dihitung yaitu 0,1, 0,6, 0,0,0,0,3, Kemudian garis lamanya diturunkan yaitu hasilnya 0,500, 1,1, kurang dengan hasil perkalian sebelumnya yaitu 500 kali 0, 500 kali 1, 500, 500 kali 0,0 yaitu 300, 500 dikali 0 hasilnya 0, 500 dikali 0 hasilnya 0, 500 kali 0,3 hasilnya 150, 500 dikali 0 hasilnya 22.500. Kemudian dikurangkan 0,00, 500 dikurang 500 hasilnya 0, 500 dikurang 300 hasilnya 300, 0 dikurang 0 hasilnya 0, 1 dikurang 0 hasilnya 1, 0 dikurang 150 hasilnya minus 150, 0 dikurang 40.000 dikurang dengan 32.500 hasilnya 12.500. Berikut mencari tabel sequence baru. Bisa dilihat di sini tabelnya. Dikarenakan nilai X2 masih terdapat nilai yang negatif yaitu minus 1000, maka perlu dilakukan perbaikan kembali. Yaitu caranya dengan mencari kolom kunci dan kolom kuncinya itu didapat dari kolom kunci X2 karena kita akan mencari kolom kunci dari X2 yaitu minus 1000, 0, 300 dan 0,6. Garis kunci itu didapat dari nilai rasio paling terkecil yaitu 41,7,
Lalu kita didapat dari baris S2 dimasukkan ke dalam baris kunci yaitu 0, 0, 300, 0, 1, minus 150, dan 12.500. Elemen kunci itu didapat dari perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci yaitu 300. Lalu mencari baris baru dengan caranya yaitu baris lama dibagi elemen kunci. Baris lamanya sudah ditemukan yaitu didapat dari baris kunci yang ini yaitu 0, 0, 300, 0, 1, minus 150, dan 12.500. Lalu dibagi elemen kunci itu elemen kuncinya 300. 0 dibagi 300 itu 0, 0 dibagi 300, 0, 300 dibagi 300, 1, 0 dibagi 300, 0, 1 dibagi 300, 0,003, minus 150 dibagi 300, minus 0,5, 12.500 dibagi 300, 12.500 dibagi 300, 41,6. Lalu mencari kolom kunci lain yaitu baris lama. Baris lamanya yaitu 1, 0, minus 1000, 0, 0, 4.500, dan 975.000. Lalu dikurang dengan koefisien kolom kunci. Koefisien kolom kuncinya itu minus 1000, lalu dikali dengan baris kunci baru yaitu baris kunci barunya sudah ditemukan tadi yaitu dengan nilai 0, 0, 1, 0, 0,003, minus 0,5, 41,6. Lalu baris lamanya diturunkan ke bawah dan koefisien kolom kuncinya dikali dengan baris kunci akan menghasilkan nilai 0, 0, minus 1000, 0, minus 3, 500, minus 41,600. Lalu baris lama dikali dengan hasil dari perkalian antara koefisien kolom kunci dan baris kunci baru yang akan menghasilkan nilai 1, 0, 0, 0, 3, 4.000, 139.100. Lalu mencari S1 itu sama dengan mencari Z. Baris lamanya yaitu 0, 0, 0, 1, 0, minus 75, 13.750, dikurang dengan koefisien kolom kuncinya yaitu 0, lalu dikali dengan baris kunci baru yaitu 0, 0, 1, 0, 0,003, minus 0,5, 41,6. Lalu baris lamanya diturunkan ke bawah dan koefisien kolom kuncinya dikali dengan baris kunci yaitu 0 dikali 0, 0, 0 dikali 0, 0, 0 dikali 1, 0, 0 dikali 0, 0, 0 dikali 0,003, 0, 0 dikali minus 0,50, 0 dikali 41,60, lalu akan menghasilkan 0, 0, 0, 1, 0, minus 75, 13.750. Lalu mencari X1 sama seperti mencari X1 yaitu baris lamanya 0, 1, 0,6, 0, 0, 0,3, 65. Lalu dikurang dengan koefisien kolom kuncinya yaitu 0,6, lalu dikali dengan baris kunci baru yaitu 0,0, 1, 0, 0,003, minus 0,5, 41,6. Lalu baris lamanya diturunkan ke bawah. Lalu koefisien kolom kunci dan dikali dengan baris kunci yaitu akan menghasilkan 0, 0, 0,6, 0, 0,0018, minus 03, minus 0,3, 24,96. Lalu baris lama dikurang dengan hasil dari perkalian antara koefisien kolom kunci dengan baris kunci baru yang akan menghasilkan nilai 0, 1, 0, 0, minus 0,018, 0,6, 40,04.
ini 139 X1 itu sama dengan 40,04, X2 nya 41,6. Total X sama dengan keuntungan selisih sapi serbaguna berbungkus dikali total X1 ditambah keuntungan dan selisih sapi berbungkus dikali total X2. Total X-nya yaitu 15 dikali 40,04 ditambah 10 dikali total X-nya sama dengan 15.000 dikali 40,04 ditambah 10.000 dikali 41,6 sama dengan 1.016.900. Kesimpulannya, metode simplex dapat menentukan kombinasi optimal produksi untuk mengurangi pemborosan sumber daya dan biaya operasional. Optimalisasi produksi menghasilkan keuntungan maksimum sebesar 1.016.600 dengan pemanfaatan sumber daya secara efisien. Berdasarkan perhitungan, jumlah optimal produksi adalah 40,04 unit untuk sosis sapi serbaguna dan 41,6 untuk bakso sosis sapi. Saran, mengintegrasikan metode simplex dengan ke sistem manajemen produksi menggunakan perangkat lunak seperti Excel, software atau Hycom. Mempengaruhi data bahan baku, permintaan pasar, dan kapasitas mesin secara berkala. Mempertimbangkan peningkatan kapasitas pabrik jika permintaan meningkat. Mengerjakan analisis limbah bahan baku untuk meningkatkan efisiensi sumber daya.